Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Rabu 23 Desember 2020. Sunyi senyap dunia tergelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, bala surga menyanyikannya, kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Di tengah sukacita menyambut kelahiran Sang Putra Natal, ya Allah, kami bersyukur malam ini bahwa kami kembali dihimpunkan untuk beribadah kepadamu bersama dengan keluarga kami melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, tolonglah kami. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Injil Markus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya.
Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Amin. Mereka salah paham. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari membuat kita seringkali langsung memberi penilaian, memberi tanggapan terhadap kejadian yang terlihat oleh mata kita. Bahkan dengan melihat orang lain melakukan sesuatu, kita seringkali menilai sesuai yang kita lihat tanpa mempelajari latar belakang atau keadaan yang sebenarnya. Mengapa orang itu melakukan hal tersebut? Saat memasuki kota Yerusalem, Yesus datang dengan cara yang sangat sederhana. Ia mengendarai seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Dan keledai ini pun diperoleh Yesus tertambat di pinggir jalan tanpa ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Yesus menunggangi keledai itu hanya dengan alas pakaian dari salah satu muridnya. Ia datang ke Yerusalem dengan penuh cinta, kasih, dan kedamaian. Akan tetapi yang menarik adalah bahwa penduduk Yerusalem menyebut Yesus sebagai sang pembebas. Pembebas bangsa Yahudi dengan cara menghamparkan pakaian mereka dan menyebarkan ranting-ranting hijau di sepanjang jalan yang dilalui oleh Yesus bersama dengan keledai itu. Seruan mereka memperlihatkan bahwa raja bangsa Yahudi telah datang untuk melepaskan mereka dari belenggu penjajahan serta untuk mengembalikan kejayaan Daud di masa lampau. Pada sisi yang lain, mereka tidak salah menyambut Yesus dengan sorak-sorai. Karena setidaknya sejumlah dari mereka yang telah melihat Yesus melakukan banyak mujizat. Tetapi pada sisi yang lain, mereka justru keliru, mereka justru salah paham bahwa kehadiran Yesus akan meruntuhkan kerajaan Romawi. Kehadiran Yesus di dunia jauh lebih besar dari pembebasan itu. Karena kehadirannya melepaskan manusia dari belenggu dosa dan mengantar manusia kepada kehidupan yang kekal. Nah, karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, mari kita bersukacita bahwa kelahiran Yesus yang akan kita peringati adalah jawaban keyakinan kita terhadap penyelamatan untuk kita. Penyelamatan untuk saudara dan saya. Amin. Hai kota mungil Betlehem, betapakah
sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik, sejahtera di dunia, segala puji Bersama-sama kita akan naikkan doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu malam ini. Kami bersyukur berterima kasih bahwa di tengah pandemi COVID-19, Engkau masih memberi waktu dan kesempatan bagi kami semua untuk boleh merayakan dan memaknai peristiwa kelahiran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan malam ini kami kembali dihimpunkan untuk beribadah kepadamu melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Terima kasih Bapa untuk firman yang telah kami baca dan renungkan. Mampukan kami dalam hikmat dan bijak-Mu boleh memahami setiap peristiwa dalam perspektif Tuhan sendiri, sehingga kami tidak salah paham di dalam menilai setiap persoalan kehidupan ini. Malam ini kami bersyukur Tuhan bahwa beberapa saudara kami boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Nathaniel Bontong, Ibu Alfrida Pakan, Christian Sulo Lapu, Vinski Sandean Palulungan, Destilen Alseria S, dan Ibu Sofia Katerin. Kami bersyukur karena mereka boleh menikmati pertambahan usia mereka pada saat ini. Kami percaya bahwa semua itu boleh terjadi karena belas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa dan memohon, sempurnakanlah syukur dan sukacita mereka, ya Allah. Berkatilah mereka senantiasa, sehingga mereka mensyukuri tahun baru hidup mereka dengan sukacita kepadamu semata. Tuhan, kami berdoa dan bersyukur pula bagi mereka yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka pada hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati dan menyempurnakan sukacita mereka dan syukur mereka. Teruslah menjadi nahkoda dalam bahtera rumah tangga mereka. Kepadamu kami berdoa untuk setiap keluarga dan siapapun juga yang dijangkau oleh layanan ini dimanapun mereka berada. Tuhan, peliharakanlah mereka, berkatilah mereka, biarlah ya Tuhan, mereka terus dalam sukacita dan syukur menjalani anugerah hidup yang Tuhan beri. Biarlah pula warna syukur itu terus menjadi warna kehidupan mereka. Mari Tuhan jaga, lindungi, dan peliharakan. Ya Bapa, beberapa di antara keluarga kami, saudara kami, bergumul karena sakit. Kami berdoa untuk ibu kekasih kami, Ibu Alfrida Minggu atau Mama Novin, yang saat ini dirawat di rumah sakit Pertamina.
Kami berdoa untuk orang tua dari Bapak Agustinus atau Bapak Jet yang saat ini dirawat di Makassar. Kami berdoa untuk saudara kekasih dari Ibu kekasih kami Ibu Yeni Pangloro yang saat ini sedang menjalani kemoterapi di Samarinda. Juga anak kami Eka Boro dan Javier Karangan, beserta kekasih kami Ibu Aryani Tombi dan Mary. Tuhan, mereka bergumul karena sakit. Kami bersehati malam ini memohon belas kasih-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, jamah dan pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, melalui tindakan para medis, melalui cinta kasih keluarga, bahkan doa-doa jemaat Tuhan, kiranya tetap mengokohkan iman pengharapan mereka bahwa Sang Putra Natal tetap ada di tengah pergumulan mereka dan terus menguatkan dan menopang mereka. Mari berkati kekasih-kekasih kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan mereka pasti dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para kepala keluarga yang tidak sempat bernatal bersama dengan istri dan anak-anak mereka karena pekerjaan, baik yang ada di lokasi ataupun di luar kota dan lain sebagainya. Tuhan, peliharakan, jaga dan lindungi mereka senantiasa. Kendati berpisah jarak dan tempat, dalam doa dan harapan mereka diperjumpakan dan mereka tetap boleh merasakan sukacita dan kegembiraan atas peristiwa Natal yang boleh kami rayakan pada pekan ini. Terima kasih ya Bapa. Bagi anak-anak-Mu yang terus berjuang dalam mencari lapangan pekerjaan, mari Tuhan buka jalan bagi mereka. Yang berjuang dalam proses penyelesaian studi, mari Tuhan berkati mereka. Yang berjuang dalam mencari dan merindukan pendamping hidup, tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk belas kasih dan anugerah-Mu bagi kami semua. Terima kasih ketika beberapa keluarga boleh berjumpa bersama dengan keluarga mereka di kota ini merayakan hari Natal. Begitu juga yang oleh perkenan-Mu mereka kembali bernatal bersama dengan orang tua yang ada di kampung halaman. Tuhan tetap menjaga mereka, memeliharakan mereka. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami terus berdoa agar supaya Engkau kiranya terus menopang pemerintah kami di dalam bersinergi memutuskan mata rantai penyebaran COVID ini. Kiranya sukacita Natal terus menjadi bagian kami dan pandemi COVID segera berlalu dari kehidupan kami semua. Malam ini kami akan istirahat Tuhan. Biarlah pemeliharaan-Mu tetap kami rasakan. Esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampun untuk setiap salah dosa kami Bapa. Dengarkan doa kami karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Immanuel, Juru Selamat kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.